pensais que ça passerait. Halo kaulah muda dan kaulah tua, gimana kabar kalian? Baik-baik aja kan? Oke, kali ini kita akan membahas sebuah film bergenre thriller survival yang bakal ngebuat kaulah muda dan kaulah tua dak-dikduk sepanjang menonton. Film ini berjudul Highline. Dirilis pada tahun 2009 dan disutradarai oleh Abel Ferry. Kaulah muda dan kaulah tua pasti tidak asing dengan kegiatan mendaki gunung. Kegiatan ini mungkin bisa menjadi hobi atau sekedar menghabiskan waktu luang. Tapi apa jadinya jika itu justru berubah menjadi malapetaka dan teror yang mengerikan? Mengisahkan tentang 5 orang yang melakukan kegiatan mendaki gunung, di mana ternyata gunung tersebut dihuni oleh sosok misterius yang akan menebar teror dan siap mengancam nyawa mereka satu persatu. Penasaran dengan alur cerita dari film ini? Tanpa berlama-lama, mari kita rangkum filmnya. Di awal cerita, kita akan diperlihatkan di mana ada 5 orang pendaki yang tengah melakukan persiapan terakhir sebelum pendakian dimulai. Di mana ada Fred sebagai leader bersama pacarnya Karin. Lalu ada Chloe dan pacarnya Luke, serta mantan pacar Chloe yaitu William, yang nampaknya belum bisa move on setelah putus dari Chloe. Singkat cerita, mereka berlima pun memulai pendakian. Pada awalnya semua nampak berjalan seperti biasa, sampai di mana mereka menemukan sebuah tanda di mana gunung itu tidak bisa didaki, karena jalur pendakian yang akan mereka lalui telah tertutup runtuhan bebatuan. Tak hilang akal, Fred memanjat tebing yang berada di sana, dan saat dirasa aman, mereka semua menyusul Fred untuk naik ke atas. Setelah semuanya berhasil naik, mereka melanjutkan perjalanan hingga menemukan sebuah jembatan gantung yang sangat panjang dan terlihat sudah tua. Entah kenapa di sini perasaan saya udah gak enak. Di awal semua berjalan lancar, hanya terlihat Luke yang sedikit ketakutan saat melewati jembatan itu. Perlahan namun pasti, satu demi satu mereka sampai ke tepian jembatan. Dan benar saja, saat hanya tersisa Karin untuk melewati jembatan itu, tiba-tiba saat jembatan benar-benar runtuh, Frank dengan sigap melempar tali dan menarik Karin. Beruntung, Karin berhasil selamat dari insiden itu. Tapi sialnya, jembatan yang menjadi satu-satunya jalan penghubung mereka untuk kembali turun telah hilang. Dan mau tidak mau, mereka harus terus melanjutkan perjalanan untuk mencari gondola agar mereka bisa kembali dengan selamat. Belum lama melanjutkan perjalanan, kesialan kembali terjadi. Kali ini tali pengaman tebing yang sedang mereka lewati terputus. Fred dan Karin pun mencoba naik untuk mengaitkan tali ke atas tebing. Di sisi lain, Luke yang masih terjebak bersama Chloe dan William pun mulai panik dan ketakutan. Beralih ke Fred dan Karin yang telah sampai di atas. Namun saat sedang mengelilingi sekitar, tiba-tiba kaki Fred terkena jebakan beruang. Karin pun mencoba membukanya, namun jebakan itu terlalu kuat. Oke, di sini mulai kelihatan ada sesuatu yang gak beres. Karena gak mungkin kan jebakan beruang bisa memasang dirinya sendiri kalau gak ada yang sengaja naruh di sana. Saat Fred dan Karin sedang terjebak masalah, begitu juga dengan Luke dan kawan-kawan yang sedari tadi menunggu di tepian tebing. Fred pun menyuruh Karin untuk menolong mereka terlebih dahulu dan meninggalkan dia di sana. Dan saat Fred sedang sendirian, lalu saat Karin berhasil membawa naik mereka semua, Karin kembali ke tempat Fred tadi berada. Namun didapati Fred telah menghilang dan hanya menyisakan perangkap beruang yang telah lepas dari kaki Fred. Mereka pun memutuskan melanjutkan perjalanan sembari mencari Fred. Di tengah pencarian, terjadi perselisihan antara Luke dan William. Dan di saat Chloe mencoba melerai mereka, dia malah terjatuh ke sebuah lubang. Karin pun segera turun untuk menolongnya. Didapati, Chloe dengan keadaan tangan tertusuk sebuah bilah tajam. Beruntung, Chloe berhasil diselamatkan. Dan di sini, saya sadar, ternyata kejadian selama ini bukanlah kebetulan belaka, melainkan jebakan yang sengaja dipasang untuk berburu.
Namun kali ini merekalah buruannya. Malam pun tiba. Di tengah hujan lebat, mereka pun melanjutkan perjalanan untuk mencari Fred. Kali ini, mereka saling mengikatkan tali agar tidak terpisah satu sama lain. Belum sempat menarik nafas dari kejadian sebelumnya, kali ini nasib buruk bagi si Karin. Secara nggak diduga, sebuah panah misterius menancap tepat di dadanya. Chloe yang menyadari hal itu bergegas menolong Karin. Namun kali ini, mereka harus merelakan Karin untuk dibawa oleh sosok misterius itu. Mau nggak mau, mereka harus melanjutkan perjalanan meski dengan semua kegilaan yang terjadi. Sampai di mana mereka menemukan sebuah gubuk tua. Saat masuk, mereka bertiga dikejutkan dengan Fred yang sudah berada di sana dengan keadaan yang mengenaskan. Setelah itu, William pun memeriksa tempat tersebut untuk mencari benda yang bisa membantu mereka keluar dari tempat itu. Akhirnya, dia menemukan tas Fred yang berisikan suar dan alat keselamatan di ruang bawah tanah. Dan di sana juga, dia melihat sebuah coretan di dinding bertuliskan Anton yang entah apa maksudnya. Saat William ingin kembali naik, tiba-tiba Luke datang dan merebut tas itu serta mengunci William di sana. Kemudian mengajak Chloe untuk kabur meninggalkan William. Chloe pun menolak dan terjadi sedikit cekcok. Akhirnya William dan Chloe disekap di ruang bawah tanah. Dan menurut saya, sosok misterius itu bernama Anton, seorang psikopat gila yang tinggal sendirian di dalam hutan. Kali ini, Anton membawa Chloe untuk dieksekusi. William yang ada di sana pun tidak bisa berbuat apa-apa. Saat psikopat Anton pengen melancarkan aksinya pada Chloe, tiba-tiba Luke kembali datang dan langsung melemparkan sebuah batu ke arah Anton. Sontak Anton pun langsung mengejarnya. Karena Anton teralihkan oleh Luke, akhirnya Chloe berhasil melepaskan ikatan dan langsung menolong William. Sementara Luke masih diburu oleh Anton, Chloe dan William pun segera pergi untuk membantu Luke. Kejar-kejaran antara psikopat gila dan Luke pun terjadi nih. Namun sial, si Anton berhasil menembakkan panah dan berhasil melukai paha kanan Luke. Meski terluka, si Luke terus berlari sampai di mana dia ada di tepian jurang. Dan mau nggak mau, dia harus melawan Anton. Luke pun berusaha menuruni bukit, namun dia malah hampir terjatuh. Tak lama, Chloe dan William datang menolongnya. William pun meraih tangan Luke, tapi entah apa yang ada di pikiran William, sepertinya dia memang ingin Luke terjatuh. Dan ya, Luke pun jatuh. Setelah kehilangan Luke, kali ini giliran William. Karena nggak selang berapa lama, sebuah anak panah tiba-tiba sudah tertancap di kepala si botak ini. Dan sekarang tinggal menyisakan Chloe yang masih hidup. Chloe yang nggak dapat menahan amarah dengan brutal melawan Anton. Pertarungan sengit antara Anton dan Chloe pun tak terhindarkan. Dan saat itu juga, Chloe terpojok dan terus-menerus mendapat serangan dari psikopat gila itu. Di sana, Chloe langsung berteriak sambil menyebut nama Anton. Terlihat, sikap Anton seketika berubah pada saat namanya dipanggil. Chloe yang gak menyia-nyiakan kesempatan langsung menyerang balik Anton dan berhasil membuat luka yang cukup parah di leher psikopat itu. Tapi entah kenapa, saat Chloe hendak menghabisi psikopat itu, dia mengurungkan niatnya dan memilih pergi menggunakan gondola. Tapi gila, Anton berdiri dan mendekati tali gondola yang sedang digunakan Chloe. Jadi inti dari film ini tuh menceritakan perjalanan 5 orang sahabat yang ingin menghabiskan waktu liburan dengan mendaki gunung. Di mana kegiatan yang seharusnya seru dan menyenangkan berubah menjadi mimpi buruk.
dan teror tak berujung, serta menuntut mereka semua untuk bertahan dari serangan demi serangan sosok misterius yang menghuni hutan tersebut. Hingga pada akhirnya nggak ada satupun dari mereka yang selamat. Dan di situ film pun habis.